Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hobi Bola. Timnas Indonesia dilanda badai cedera dan demam. Pelatih Sintayong harus mengambil keputusan secara cepat dan mendadak. Dan pada akhirnya pelatih Sintayong kembali melakukan pemanggilan darurat kepada dua pemain, yaitu yang pertama pemain bertahan asal Persib Bandung Rahmat Irianto dan bek asal Persija Jakarta Muhammad Ferrari. Keduanya akan sudah diterbangkan ya ke Vietnam pada hari Minggu kemarin untuk bergabung dengan Timnas Indonesia sebelum menghadapi tuan rumah Vietnam dalam laga matchday keempat pada hari Selasa esok. Pelatih Sintayong juga mengatakan bahwa kondisi pemain tidak cukup baik ya, dan ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah. Sintayong juga bahkan tidak bisa membawa kiper Nadeo Argawinata ke Vietnam yang posisinya digantikan oleh kiper dari Persebaya Surabaya Hernando Ari yang sudah diberangkatkan pada hari Sabtu lalu. Selain Nadeo, yang kedua adalah pemain asal Persib Bandung yaitu Mark Klok. Dia juga mengalami cedera, jadi Mark Klok juga tidak dibawa ke Vietnam. Begitupun juga dengan Sandy Walsh yang langsung pulang ke Belgia karena tidak bisa menjalani laga pada matchday keempat besok akibat dari akumulasi kartu. Dan berikut adalah daftar dari skuad final Timnas Indonesia untuk laga melawan Vietnam besok. Di posisi penjaga gawang, karena Nadeo tidak dibawa, akhirnya Hernando Ari menggantikan posisi Nadeo dengan tetap membawa 3 penjaga gawang, Muhammad Riyandi, Adi Satrio, dan Hernando Ari. Sedangkan di posisi pemain belakang tetap Natanjo, Rizky Ridho, Edo Febriansyah, Assalamualaikum Alam, Wahyu Prasetyo, Yakub Sayuri, Justin Hubner, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, minus dari Sandy Walsh. Di posisi gelandang Tom Haye, Jai Ijes, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner tetap di bawah, Arkan Fikri, dan tambahan Rahmat Irianto. Sementara di posisi penyerang ada Ragnar Oratmangun, Rafael Strik juga di bawah, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Salah satu penggawa Timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman mengakui jika skuad Timnas Indonesia mengalami kelelahan ya, sebab mereka harus menjalani perjalanan yang cukup panjang untuk menuju ke Hanoi, Vietnam dari Jakarta. Dan ketika tiba di Hanoi pada hari Sabtu siang, Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu ya, langsung menggelar latihan. Meski dilanda kelelahan, skuad Garuda dipastikan siap bertarung menghadapi tuan rumah Selasa besok. Latihan yang dilakukan pada hari pertama yaitu hanya recovery, training, dan semua pemain terlihat menikmati ya. Siapapun pemainnya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan menurut saya juga pada pertandingan besok, saya yakin Timnas Indonesia akan tetap bermain menyerang ya, meskipun menghadapi tuan rumah Vietnam di Stadion Maidin di Hanoi. Berkat kemenangan pada matchday ketiga kemarin di Stadion Gelora Bung Karno, nah itu yang membuat kepercayaan diri dari para pemain timnas. Meski besok akan bermain di kandang lawan, saya yakin timnas akan tetap bermain ofensif dan akan berusaha membawa poin maksimal. Selain dari faktor mentalitas dan kepercayaan diri serta materi pemain yang mendukung untuk strategi ofensif, Indonesia juga memang masih membutuhkan poin ya untuk bisa lolos ke babak ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa saya yakin Indonesia akan tetap bermain menyerang pada laga besok. Dan pastinya dari kubu Vietnam benar-benar memikirkan Timnas Indonesia akan bermain seperti apa esok dan siapa pemain yang akan harus diwaspadai, begitupun siapa juga pemain-pemain yang akan diturunkan, karena setiap kali Indonesia bertanding
strategi dan starting line up dari pelatih Sintayong ini tidak bisa kita tebak ya. Dan yang terakhir, tentunya kita para pecinta sepak bola Indonesia sangat-sangat merindukan kemenangan di Hanoi. Karena Indonesia punya catatan yang buruk, ya, punya catatan yang kurang baik ketika bertandang ke Hanoi, Vietnam. Karena kalau tidak salah kita sudah sangat lama sekali, terakhir kali kita menang melawan Vietnam di Hanoi itu pada tahun 2004 ya kalau tidak salah. Kala itu di ajang Piala Tiger. Waktu itu Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Vietnam dengan skor 3-0. Setelah itu Indonesia belum pernah menang lagi sampai sekarang. Jadi ini merupakan catatan buruk Indonesia ya. Kurang lebih berarti sekitar 20 tahun kita belum pernah mengalahkan lagi Vietnam di kandang Vietnam. Dan pelatih Sintayong juga mengatakan bahwa timnas Indonesia optimis bisa mematahkan catatan buruk tersebut. Ia bakal berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih hasil maksimal ya, bisa meraih hasil 3 poin. Dan kita doakan, kita dukung terus timnas Indonesia yang akan berlaga besok. Semoga para pemain timnas bermain dengan lepas, bermain dengan tenang, tanpa beban, dan bekerja sama dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.